103.4 Class FM, this is the actual radio. Classy people, balik lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Nah Pak, tadi kita udah share ya pertanyaan yang ada di Instagram itu dari Bapak Rahmat. Dan kita ulangi lagi pertanyaannya, boleh Pak? Silakan. Gimana agar visi yang ingin kita capai itu tidak terdistrak dengan kondisi eksternal? Nah, gimana nih Pak? Oke ya, jadi setelah kita tetapkan visi, memang sangat mungkin kita itu terdistrak ya, dengan perubahan kondisi eksternal yang kita bahas sebelumnya, apakah itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, atau juga bisa juga terdistrak dengan visi baru gitu, sangat mungkin. Jadi tadinya kita memang pengen mencapai tujuan tertentu di bidang bisnis apa misalkan, lalu kemudian kayaknya ini menarik nih, sangat mungkin juga kita terdistrak kayak gitu. Walaupun tidak berhubungan secara langsung visi pertama dengan visi yang kedua ya. Itu sering terjadi lah dalam dunia nyata kita lihat gitu ya. Makanya memang pertama sekali waktu kita menyusun visi itu sebaiknya memang kita ingin banget gitu. Artinya memang kita sangat sangat berharap banget secara emosional itu tercapai gitu. Sehingga itu pertama, itu modal awal. Nah, sehingga kita kemungkinan terdistrak untuk visi yang lain itu akan relatif kecil. Nah, saya ada cerita menarik mengenai hal ini gitu. Jadi saya punya seorang teman ya. Jadi seorang teman ini dia anak orang yang cukup berada lah di Padang ini. Jadi saya ingat ini jadi sedih juga nih. Sebenarnya teman saya ini sudah tidak ada Pak. Ya. Oke, innalillahi. Almarhumah Tari ya. Jadi putrinya Pak almarhum Herman Nawas. Oke. Nah, jadi waktu dia dulu mendirikan kafe ya, dia pertama melihatnya itu di Australia gitu ya, lalu kemudian membuat kafe di kampus gitu. Nah, dia cerita ke saya waktu itu bahwa itu tidak mudah dia untuk memulai bisnis itu, karena memang di waktu itu butuh modal dari orang tuanya, Pak Herman Nawas almarhum. Ini mumpung lagi ngomong mereka, kita ini ya, kita doa semoga mereka ya Allah ampunkan semua dosa-dosanya ya. Ya. Itu orang-orang hebat, orang-orang baik. Ya. Jadi waktu itu papanya nggak langsung ngasih gitu. Ya, waktu itu alasannya itu, kamu udah sesuka apa sih mau mendirikan itu gitu. Dia bilang saya udah lihat, udah ini pokoknya dengan segala ini dia lah ya. Assessment dulu sama papanya ya. Gitu. Nah, papanya bilang ke dia, Bapak hanya akan izinkan jika kamu memang sudah sangat tergila-gila. Ingat banget saya kata-kata itu gitu. Jadi kalau kamu sudah sangat tergila-gila itu, baru papanya ngasih gitu. Dan memang waktu itu ya saya nggak tahu seperti apa kelanjutan komunikasi mereka. Alhamdulillah memang akhirnya kafe itu berdiri. Kalau lihat di UPI itu ada kafe itu. Kafe 165. Tahu ya? Iya. Alumni sana Pak. Oh iya. Nah, jadi itu seperti itu prosesnya. Nah, jadi saya setuju gitu. Mungkin ya almarhum sangat memahami itu. Jadi beliau kan sudah malang melintang di dunia bisnis ya. Sehingga memang itu menjadi persyaratan. Kembali ke yang tadi, di samping kita punya ikatan emosional yang kuat kepada visi sehingga tidak mudah terdistrak, juga kita secara teknis sebaiknya juga benar-benar punya matriks penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Pernah dengar itu? Iya. Pernah dengar ya? Jadi, tidak penting, tidak mendesak. Gitu. Jadi bayangkan ada matriks 2x2 ya. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak. Ya. Jadi kalau kita punya visi yang jelas, kita akan dengan mudah dan tegas bisa mengatakan ini penting, ini tidak penting. Ya. Jadi yang kita katakan penting adalah yang berhubungan dengan pencapaian visi kita. Nah, kalau mendesak tidak mendesak, ya itu sering sekali adalah kondisi yang di luar kontrol kita. Jadi misalkan kebakaran ya, suka nggak suka ya kita harus padamkan api tersebut, ya kan? Nah, tapi kalau yang tidak mendesak ya, yang tidak segera butuh action lah kayak gitu ya. Nah, ketika seseorang itu punya visi yang jelas, maka dia akan dengan mudah memilah ini penting tidak penting sehingga energinya fokus ya. Dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting karena tidak berhubungan dengan pencapaian visi dia gitu.
Lalu kemudian lebih spesifik lagi ya, dia akan berani melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak tapi penting. Oke. Saya kasih contoh misalkan ya, kita untuk membuat acara ini gitu ya, yang benar-benar akan dijadikan materi atau maksudnya ditampilkan di YouTube itu adalah hasil dari taping saat ini kan ya. Kita suka nggak suka sekarang harus bicara lalu kemudian menjawab pertanyaan ya, dengan segala kemampuan kita. Kita sebenarnya bisa mereduksi ya agar kita tidak dalam kondisi stres tanda kutip ya. Bayangkan kalau kita dihamburi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak siap menjawabnya kayak gitu ya. Dengan cara apa? Kita melakukan kegiatan ya yang tidak mendesak tapi penting. Contohnya apa? Misalkan saya minta ke Alin, minta ke Yuri dan ke Lia, tolong pertanyaannya dikumpulin. Iya. Saya bisa menyiapkan jawaban. Itu contohnya gitu. Sehingga pada saat kita sekarang berbicara di sini, saya lebih siap karena sudah baca referensi dulu gitu. Saya juga nggak serta-merta bisa menjawab semua pertanyaan dengan katakanlah dengan lengkap gitu. Memang tidak lengkap ya, tapi sedapat mungkin bisa optimal gitu. Nah, itu contohnya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita jangan mudah terdistrak? Jawaban pertama tadi, harus punya ikatan emosional yang kuat, memang pengen banget mencapai visi tersebut. Lalu kemudian gunakan matriks tadi untuk memilah aktivitas kita gitu. Jadi kalau kita tahu ini tidak berhubungan dengan visi kita, maka kita fokus ke yang berhubungan saja atau yang kita katakan penting tadi. Lalu kemudian untuk bagaimana mengimprove-nya, kita tadi melakukan aktivitas-aktivitas yang belum mendesak, sehingga ibaratnya itu sedia payung sebelum hujan lah kalau bahasa dulunya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita lebih tahu ya Pak ya mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Betul. Ya. Oke. Pak Rahmat tadi ya, Yuri ya. Ya. Semoga sudah cukup menjawab Pak Rahmat jawaban dari Bapak Iskandar terkait dengan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di Instagram Classy FM. Untuk Anda Classy People yang masih punya pertanyaan, boleh seputar topik, boleh di luar topik, silahkan. Jika pertanyaan Anda masih berhubungan dengan dunia manajemen, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp Classy FM di 08 12 660 1034. Nah, biasa request kan di situ. Jadi sekarang selain request, silahkan kirimkan pertanyaan juga. Selain itu, Anda juga bisa mengirimkannya melalui Instagram ya di Classy FM. Jangan lupa di-follow dulu Instagramnya Classy People, dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Iskandar di program manajemen praktis. Bisa dilihat di channel Classy FM, di-subscribe ya. Gitu. Jangan lupa di-like juga ya Classy People. Iya, benar, dan di-share. Dan di-share ya. Aduh, aura YouTuber saya keluar. Oke, kita langsung masuk ke topik kita Classy People hari ini di hari Kamis ya. Dan seperti yang sudah kita janjikan, kita akan bahas itu mengenai cara untuk menyusun rencana untuk mencapai sebuah visi. Gitu ya Pak ya? Tadi sedikit-sedikit mungkin udah dijawab sama Pak Iskandar, tapi untuk penjabaran lebih lengkapnya kita bisa langsung ke Pak Iskandar ya. Oke. Pertama-tama sebelum kita membahas apa itu rencana ya dalam sebuah aktivitas manajemen, kita perlu memahami dulu bahwa rencana itu bagian dari siklus manajemen. Jadi ada berbagai versi ya, mungkin pernah dengar POAC ya. Planning, Organizing, Actuating, Controlling ya. Ada juga yang membuatnya jadi simple, PDCA, Plan, Do, Check, Action gitu ya. Ada juga yang Plan, Do, Check, Improvement. Ada macam-macam gitu ininya. Tapi intinya ada aktivitas yang berulang sebenarnya. Jadi pada saat kita menyusun rencana pertama ya, kita memang sudah membayangkan bahwa tidak serta-merta dengan rencana itu kita akan mencapai visi gitu. Karena nanti akan ada improvement di prosesnya. Tapi dengan perencanaan yang matang di awal, tentu perubahan perencanaan akan semakin sedikit terjadi gitu. Namun nikmatilah prosesnya, karena dalam prosesnya itu sendiri sebenarnya terjadi improvement di diri kita. Ya, jadi ada
continual improvement. Kenapa saya sampaikan sebelumnya, ya just do it saya bilangnya. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Ayo mulai, tidak akan pernah langsung sempurna. Kita sebenarnya menyusun rencana, menentukan visi itu adalah kita siap untuk berproses. Seperti itu sebenarnya. Dan itu, jadi perencanaan yang baik itu seperti apa? Ya, perencanaan yang baik tentu saja mempertimbangkan kembali lagi kondisi internal kita dan juga eksternal. Ya, mengulang yang sebelumnya juga gitu ya. Lalu kemudian perencanaan itu sendiri sebenarnya juga ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ada perencanaan strategis ya untuk level perusahaan misalkan, dan kemudian ada turunannya ke bawah lagi. Ya. Bahkan sampai kepada individu masing-masing. Kalau pada saat di individu masing-masing mungkin relatif simpel saja, plan, do, check, action, plan, do, check, action gitu. Jadi artinya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita punya perencanaan gitu. Nah, saya kasih contoh misalkan supaya mudah dipahami ya, yang kita lakukan sekarang aja ya. Program manajemen praktis ini kan bagian dari katakanlah strategi Classy Corporation mencapai visinya. Nah, jadi di Classy Corporation sendiri ada perencanaan jangka panjang yang sifatnya strategis ya. Kemudian diturunkan lagi tahunan gitu. Nah, tahunan tadi itu akan mendukung berputarnya perencanaan atau siklus manajemen di level strategis. Nah, lalu dari tahunan itu tersebut dibagi lagi ke masing-masing operating company. Operating company-nya radio misalkan. Jadi radio itu sendiri masih dijabarkan lagi ke bagian program. Program itu masih banyak lagi manajemen praktis. Nah, secara kita sendiri kita juga melakukan siklus itu. Ya kan? Ketika kita kemarin eksekusi video pertama, kita kan review lagi. Kita tonton ininya videonya, apa yang kurang, apa yang hal-hal yang perlu kita improve, dan itu kita coba lakukan di kondisi sekarang. Dan ini akan bergulir terus seperti itu. Jadi artinya perencanaan besar itu adalah sebenarnya kumpulan dari perencanaan-perencanaan kecil. Oke. Ya, nanti kita lanjutin lagi ya Classy People, sangat menarik sekali ya. Dan untuk Anda yang mau bertanya, silakan langsung aja di 081266011034 atau di Instagram kita. Dan untuk Anda keep in tune di 103.4 Classy FM, this is the actual radio.